Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase keempat, finalisasi dari proyek perancangan dan analisis algoritma dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tekad Matulatan. Dan saya sendiri, Seri Wilani, NIM 2101020041. Masuk pada pembahasan, dalam laporan ini akan dibahas mengenai proses pembuatan dan demo hasilnya, yaitu mengenai fungsional dari fitur acak peta, acak dorit merah, acak dorit hijau, tambah dorit merah, mulai, berhenti, dan keluar. Pada fungsionalitas yang pertama yaitu ada fitur acak peta, di mana baris dari 135 ini digunakan untuk menggambar sebuah persegi tombol pada layar dengan menggunakan fungsi PyGameDrawRed. Parameter pertama screen adalah objek layar, tempat persegi akan digambar. Parameter kedua 150, 100, 100 adalah warna persegi dalam format RGB, yaitu merah, 150 hijau, 100 biru, dan 100. Parameter ketiga button pose. Nah, pada codingan 136 itu di mana baris ini membuat objek font dengan menggunakan fungsi PyGameFont. Parameter pertama non berarti menggunakan font default, dan parameter kedua 24 adalah ukuran font dalam pixel. Pada codingan 137 itu di mana baris ini membuat teks yang akan ditampilkan di tombol. Fungsi font render digunakan untuk merender teks menggunakan font yang telah dibuat sebelumnya. Parameter pertama adalah teks yang akan ditampilkan. Parameter kedua true mengaktifkan anti-aliasing. Nah, pada codingan 138 ini, baris ini membuat objek persegi panjang yang akan digunakan untuk mengatur posisi teks di dalam tombol, mengembalikan objek rect yang berisi informasi tentang ukuran dan posisi teks dalam setengah lebar dan tinggi dengan koordinat X dan Y tombol. Pada codingan 139 ini, baris ini menggambarkan teks pada layar dengan menggunakan fungsi split dari objek layar screen. Parameter pertama teks adalah objek teks yang akan digambar, dan parameter kedua teks adalah objek rect yang menyimpan informasi posisi teks. Dengan menggunakan kode di atas, tombol acak peta akan digambarkan dengan warna 150, 100, 100 di layar, dan teks acak peta akan ditampilkan di tengah tombol. Selanjutnya, fungsi randomize mesh digunakan untuk mengacak peta dengan mempertahankan satu jalur terhubung. Dalam fungsi ini, setiap sel pada peta yang memiliki nilai 0 atau 1 akan diacak menggunakan fungsi random randin 0,1. Ini akan menghasilkan nilai acak antara 0 dan 1 untuk setiap sel tersebut, sehingga mengacak penempatan dinding ataupun tembok dan jalan pada peta. Setelah peta diacak, fungsi connect path, mesh, start row call akan dipanggil untuk memastikan bahwa ada satu jalur terhubung dari titik awal ke posisi droid merah dan droid hijau. Jalur ini dihubungkan menggunakan algoritma yang digunakan menggunakan tumpukan stack dan mengunjungi sel-sel yang terhubung satu sama lain. Dengan demikian, potongan kode di atas adalah bagian yang mengacukan peta dengan mempertahankan satu jalur terhubung. Fungsionalitas yang kedua yaitu fitur acak droid merah, di mana pada codingan ini berfungsi untuk menempatkan droid merah secara acak di dalam labirin, dan dalam codingan ini droid merah dipresentasikan dengan angka 2 pada peta mesh map. Pada codingan itu digunakan untuk menambahkan droid merah ke dalam labirin secara acak. Adapun posisi droid merah ditentukan dengan memilih dua koordinat acak X dan Y dalam rentang 0 hingga 9. Ukuran labirin adalah 10 x 10 sel. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah posisi yang dipilih adalah jalan 0 dalam mesh map. Jika iya, maka posisi droid merah akan ditambahkan
ke dalam daftar read droid. Jika posisi yang dipilih bukanlah jalan, maka perulangan akan dilakukan hingga posisi jalan yang valid ditemukan. Dalam perulangan, posisi acak baru diterus dipilih dan diperiksa hingga posisi jalan yang valid ditemukan. Setelah posisi droid merah ditambahkan ke dalam read droid, droid merah ini akan ditampilkan di layar dengan menggunakan fungsi draw droid pada posisi yang telah ditentukan. Nah, dengan menggunakan pada codingan di atas, setiap kali fungsi add droid red dipanggil, akan ditambahkan satu droid merah baru secara acak ke dalam labirin tersebut. Fungsionalitas yang ketiga yaitu ada fitur acak droid hijau. Fitur acak droid hijau pada codingan di atas yaitu ada untuk mengacak posisi droid hijau pada peta labirin. Fungsi add droid green digunakan untuk menambahkan droid hijau ke dalam daftar green droid dengan posisi yang diacak secara acak. Adapun pada codingan itu, fungsi add droid green memiliki looping while yang terus berjalan hingga posisi droid hijau yang diacak berada di jalan mesh map. Pada setiap iterasi loop, fungsi random randin dari 0 sampai rentang 9 digunakan untuk mengacak posisi X dan Y droid hijau antara 0 dan 9. Kemudian dalam looping nested dilakukan pengecekan pada setiap sel pada peta labirin dengan iterasi for in range num row dan for in range num call. Jika posisi droid hijau yang diacak berada di jalan mesh map, posisi tersebut ditambahkan ke dalam daftar green droid. Looping while akan berhenti dan fungsi add droid green akan selesai saat posisi droid hijau yang diacak berada di jalan. Dengan menggunakan fungsi add droid green, kita bisa mengacak posisi droid hijau pada peta labirin setiap kali fungsi tersebut dipanggil. Fungsionalitas yang keempat yaitu ada fitur tambah droid merah, di mana tombol tambah droid merah dalam codingan itu yaitu menggambarkan teks tambah droid merah di layar. Tombol ini ditempatkan pada posisi button post dengan lebar button width dan tinggi button height. Kemudian menggunakan font dengan ukuran 24, teks tambah droid merah dirender dengan warna putih. Tombol ini ditampilkan di tengah tombol menggunakan teks red dengan posisi button post. Fungsi add droid red yaitu menambahkan droid merah ke dalam permainan. Dalam fungsi ini, droid merah akan ditempatkan secara acak di posisi yang tersedia pada peta labirin yang telah ditentukan. Fungsi draw mesh, fungsi ini digunakan untuk menggambarkan labirin beserta droid menggunakan modul Pygame. Dalam fungsi ini terdapat tombol tambah droid merah yang digambarkan posisi yang telah ditentukan. Dari kedua fungsi di atas dapat diketahui bahwa tombol tambah droid merah memiliki fungsi untuk menambahkan droid merah ke dalam permainan dengan posisi yang diacak pada peta labirin. Fungsionalitas yang kelima yaitu ada fitur mulai. Baris ini menggambarkan persegi panjang sebagai latar belakang. Fungsionalitas yang kelima yaitu ada fitur mulai, di mana pada bagian coding ini, baris ini digunakan untuk menampilkan teks mulai. Di atas tombol pertama kita membuat objek font menggunakan Pygame font. Nilai non berarti menggunakan font default, selanjutnya menggunakan font render. Kita menghasilkan gambar permukaan teks yang dapat digambar di jendela permainan. Argumen pertama adalah teks yang akan ditampilkan, argumen kedua adalah apakah
teks harus diasosiasikan dengan warna latar belakang transparan, dan argumen ketiga adalah warna teks dalam format RGB. Selanjutnya yaitu ada text get right, digunakan untuk mendapatkan persegi panjang yang mengelilingi gambar permukaan teks. Di baris terakhir, screen bleed digunakan untuk menampilkan gambar permukaan teks pada jendela permainan ataupun di lokasi yang ditentukan oleh text right. Dengan demikian, pada codingan ini menggambarkan tombol mulai dengan latar belakang berwarna coklat dan teks mulai di atasnya. Fungsionalitas yang keenam yaitu ada fitur berhenti. Pada codingan tersebut, pada baris kode Pygame Draw Red, screen 150, 100, button pause 0, button pause 1, plus 200, button width, button height, tombol jeda berhenti digambarkan di posisi button pause 0, button pause 1 plus 200 dengan lebar button width dan tinggi button height. Tombol ini berwarna 150, 100 yang merupakan kombinasi RGB. Pada baris kode font, Pygame font non 24 font text untuk tombol. Jeda diatur dengan ukuran 24. Pada baris kode teks, font render, jeda ataupun berhenti, true 255, 255, dan 255. Teks yang akan ditampilkan pada tombol berhenti adalah teks ini memiliki warna yang merupakan warna putih. Pada baris kode teks red, text get red, center, button pause 0, button white 2, button pause 1, plus button height plus 150. Posisi teks berhenti diatur agar berada di tengah tombol berhenti. Dan ada pun fungsionalitas yang ketujuh yaitu ada fitur keluar. Fitur keluar pada codingan tersebut merujuk pada tombol yang digambar di jendela permainan. Tombol ini memiliki teks keluar dan berfungsi untuk menghentikan permainan dan keluar dari aplikasi. Pada codingan itu, posisi tombol keluar ditempatkan pada baris button pause 0, button pause 1, plus 240 di dalam jendela permainan. Posisi tombol ini ditentukan oleh variabel button pause yang memiliki nilai 650, 260. Tampilan tombol keluar memiliki lebar sebesar button width dan setinggi sebesar button height. Warna latar belakang tombol ini diatur menjadi 150, 100 yang merupakan kombinasi RGB. Teks yang ditampilkan pada tombol ini adalah keluar dengan warna putih. Fungsi tombol keluar ditekan, aksi yang terjadi ialah menghentikan permainan dan keluar dari aplikasi. Namun, dalam codingan ini tidak ada kode mengatur aksi ketika tombol keluar ditekan. Kita di fungsi ini sesuai untuk mengimplementasi aksi keluar dari aplikasi. Dan berikut bentuk peta yang telah diberikan pada labirin tersebut dan kedua droid merah dan droid hijau. Berikut adalah tampilan hasil dari fungsionalitas pada setiap fitur-fitur yang telah dijelaskan tadi.
Baiklah, sekian yang telah saya jelaskan dari pembahasan tadi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.